Halo semuanya, selamat datang di channel Belajar Akademi. Mulai hari ini, Belajar Akademi bakal buka materi atau buka video tentang UTBK. Kenapa sih harus UTBK? Karena sebentar lagi UTBK akan dilaksanakan di tanggal 23 April hingga tanggal 3 Mei. Oleh karena itu, teman-teman semua harus mempersiapkan dengan baik dan matang agar bisa sukses di kampus impian dan masuk ke jurusan yang kalian inginkan ke depannya. Amin. Oke, selanjutnya kita bakal mengenal apa itu UTBK. UTBK adalah ujian tulis berbasis komputer, yang dimana para peserta didik kelas 12 akan ditantang untuk mengerjakan 7 sub-tes dari UTBK tersebut. Sub-tes pertama ada penalaran umum, yang kedua adalah penalaran pengetahuan umum, pemahaman pengetahuan umum atau PPU, yang ketiga adalah pemahaman bacaan dan menulis atau PBM, yang keempat adalah penalaran kuantitatif, yang kelima adalah literasi bahasa Indonesia, yang keenam adalah literasi bahasa Inggris, dan yang terakhir adalah penalaran matematika. Nah, karena sebulan itu waktu yang nggak lama, Belajar Akademi bakal buka video agar teman-teman semua bisa belajar bersama-sama tentang UTBK dan bisa sukses bareng-bareng di kampus yang kita inginkan. Amin. Oke, langsung aja teman-teman. Hari ini kita akan bahas tentang aritmatika sosial. Apa sih aritmatika sosial? Aritmatika adalah sebuah metode penghitungan. Sosial adalah kehidupan sosial. Jadi aritmatika sosial adalah suatu hal yang kita hitung yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya ada keuntungan. Dari keuntungan ini kita mempunyai rumus seperti ini. Untung itu sama dengan harga jual dikurangin harga beli. Kenapa? Karena semakin besar harga jual dari barang yang kita punya, kita bakal semakin untung. Dan harga beli adalah harga awal kita sebelum mempunyai barang tersebut. Yang kedua ada kerugian. Kerugian ini adalah kebalikan dari keuntungan, yang dimana dia membeli barang yang lebih mahal daripada barang yang dia jual. Kemudian ada persentase untung dan rugi. Biasanya sering kita lihat di soal-soal sebelumnya, soal IPS atau soal di SMP atau SD tentang untung atau rugi. Nah, terus kemudian ada diskon. Diskon sering kita temui di mall ataupun di pasar modern, yang dimana diskon itu adalah harga akhir yang harga awal dikurangin dengan diskonnya. Jadi semakin gede diskon atau semakin besar diskon, akan semakin murah barang yang kita inginkan. Nah, selanjutnya ada pajak. Pajak adalah sebuah hal yang wajib kita bayar, dan pajak itu adalah harga awal ditambah dari persentase pajak. Pajak itu biasanya berbentuk persentase, teman-teman. Oke. Kemudian ada bruto. Bruto atau keuntungan bersih, dan neto. Neto adalah keuntungan kotor. Bruto, neto, dan tara ini adalah 3 hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kemudian ada bunga tunggal dan bunga majemuk, dan berikut adalah rumus-rumusnya. Nah, di sini ada P, R, dan T. Yang dimana P itu adalah pokok pinjaman atau tabungan. P sama dengan pokok pinjaman. Nah, kemudian R sama dengan suku bunga. Suku bunga per tahunnya. Dan ada T. T adalah waktu atau durasi atau time. Nah, dan di sini adalah bunga tunggal. Jadi bunga tunggal itu adalah hasil dari pokok pinjaman, kemudian kita kalikan dengan suku bunga per tahun, dan kita kalikan dengan durasinya, berapa tahun kita melakukan hal tersebut. Kemudian ada bunga majemuk, yang dimana dia bakal lebih rumit karena bunga majemuk ini melibatkan jumlah uang yang lebih dari 1 tahun gitu. Kita bakal bahas di video lain. Kali ini kita bakal bahas dulu di bagian diskon. Oke, langsung aja di sini. Kita bakal latihan soal. Jadi aku bakal bahas beberapa soal, kemudian aku bakal bagiin satu soal latihan ke kalian, ke teman-teman semua, agar bisa berlatih di rumah dan bisa dibahas dan akan dibahas di video berikutnya. Oke, jadi di soal pertama kita punya soal seperti ini. Sebuah toko menawarkan jaket seharga Rp500.000.
toko tersebut memberikan diskon 20% dan tambahan diskon 10% setelahnya. Berapakah harga akhir yang harus dibayar pembeli? Nah, teman-teman, inti dari materi diskon adalah kalian harus cepat berhitung perkalian. Kita kalikan aja langsung di sini. 500 dikurangin diskonnya 20%. Berarti adalah 500 dikali 80%. Aku tulis di bawah sini. Langkah pertama adalah 500. Ini ribunya nggak usah diajak karena kepanjangan. Kita kali dengan 100% dikurangi diskon yang pertama 20%, yaitu adalah 80%. Nah, kita dapat hasil akhirnya adalah 400.000. Nah, dia bakal dapat diskon lagi 10%. Berarti dia dikurangin sama dikali sama 100% dikurangin 10%. 100% dikurangin 10% sama dengan 90%. 90%. Nah, kita kalikan aja teman-teman. 400 dikali 90 dibagi 100. Coret sama dengan 360. Tambahin ribunya jangan lupa. 1, 2, dan 3. Jadi jawaban akhirnya adalah 360.000 untuk soal diskon. Ini adalah soal yang cukup mudah teman-teman. Dan kalau kalian dapat soal kayak gini, bersyukurlah. Karena banyak orang yang pengen dapat soal mudah tapi dapatnya soal susah di UTBK. Oke, langsung aja kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Sebuah toko elektronik menjual kulkas dengan harga 3 juta rupiah. Toko tersebut memberikan diskon 25%, lalu tambahan diskon 5%. Berapakah harga akhir yang harus dibayar? Nah, teman-teman, kita bakal lakuin hal yang sama kayak tadi. Yang pertama, kita kurangin dulu 100% dengan 25%. Jawaban adalah 75%. Nah, di sini kita punya 3 juta. 3 juta kita kalikan dengan 75 per 100. Coret. 3 dikali 75 adalah berapa? 150 tambah 75 adalah 225. Tambahin 0 jangan lupa. 1, 2, 3, 4. Dan taruh di sini 4. 1, 2, 3, 4. 2.250.000. Nah, jadi dia cuma bayar segini. Ini belum selesai teman-teman. Kita mesti dikali lagi sama tambahan diskon 5%. 100% dikurang 5% adalah 95%. Nah, kita langsung kalikan saja. 95 dikali dengan 225. Nolnya harus diajak biar nggak panjang. 5, 2, 12, 11. Nah, 5, 4, 2 kali 9, 18 tambah 4, 22. 2 kali 9, 18 tambah 2, 20. Tambahin adalah 5, 7, 3, 1, 2. 2, 1, 3, 7, 500. Oke teman-teman. Jadi di sini kita lihat dulu nih opsinya. Yap, jawaban akhirnya adalah 2.100.000 Rp 2.137.500 rupiah. Nah, di sini pilihan nggak ada, tapi jawaban yang benar adalah yang ini. Oke, jadi ini ada kesalahan di soal. Jadi jawaban adalah 2.137.500. Tahu kalau misalkan di UTBK biasanya kita bakal milih yang paling dekat. Yang paling dekat adalah yang B. Oke. Jadi begitu soal nomor 2. Intinya kalian harus pahamin aja apa yang ada di teks tersebut. Diskonnya berapa persen dan tambahannya berapa persen. Nanti tinggal 100 dikurangin sekian persen tersebut. Nanti kita bakal dapat dan dikalikan dengan harga awal. Bakal dapat jawabannya adalah 2.137.500 rupiah. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Harga sebuah laptop di toko adalah 10 juta. Pembeli mendapatkan diskon pertama sebesar 30%. Ingat teman-teman, kita catat dulu di sini 100% dikurang 30% sama dengan 70%. Dan diskon tambahan adalah 10%. 100% dikurang sama 10%.
sama dengan 90%. Langsung aja kita cek di sini. 10 juta. Kita kurangin sama 70%. Kita kali dengan 70%, bakal jadi 10 3. Nah, kita kalikan dulu dengan 70%. 70 per 100. Coret akan dapat 7 juta. Tapi kita belum kelar, teman-teman. Kita masih punya diskon yang kedua, yaitu adalah 10%. Kita kalikan lagi dengan 90%. Nah, kalau ada soal kayak gini, kalian cukup hitung 7 dan 9-nya aja. 7 dikali 9 sama dengan 63. Jadi jawabannya adalah Rp6.300.000. Itu untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah toko ponsel menjual smartphone seharga Rp15 juta dengan diskon pertama sebesar 35%. Kita hitung lagi, teman-teman. 100% dikurang 35% sama dengan 65%. Nah, kemudian diskon tambahan sebesar 8%. Diskon tambahan 8%. 100% dikurangin 8% sama dengan 92%. Nah, berapa harga yang harus dibayar setelah kedua diskon? Nah, pertama kita ambil dulu 15-nya. Ini jutanya nggak usah diajak karena kepanjangan angkanya. Kita kalikan dengan 65. 15 dikali 65. Taruh sini, 15, 25, 32, 5, 6. Tambahin 5, 7, 9. 975. Itu untuk yang pertama, atau 9.750. Dan yang kedua, kita kalikan lagi dengan 92%. Dikali 92. 0, 15, 18 tambah 1, 19. 5, ini 19, nah 4, 7 kali 9, 63 tambah 4, 67. 9 kali 9, 81 tambah 6, 87. Sebelah kanan adalah 0, 0, 7, 9, 8. Atau kita dapat jawabannya adalah yang paling sama angkanya adalah 897. Jadi jawabannya adalah Rp 8.970.000. Itu untuk soal nomor 4. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, sebuah dealer motor menjual motor dengan harga 25 juta. Dealer memberikan diskon pertama sebesar 20%, kemudian tambahan diskon sebesar 15%. Berapakah harga akhir yang harus dibayar setelah kedua diskon diterapkan? Sama, teman-teman, kita langsung aja. 100 dikurang 20 sama dengan 80%. 100 dikurang 15 sama dengan berapa? 85%. Oke, kita punya harga awal 25 juta. Kita ambil aja 25-nya aja, 25. Nah, kita kali dengan harga dengan 8% tadi, dikali 8. 25 kali 8. Kalau kita kecilin sama aja kayak 25. Jadi cara mengalihkan sebuah bilangan kalau kebesaran bisa kita kecilin. Sama aja kayak 25 dikali 4 dikali 2. 100 kali 2, 200. Atau karena di sini puluhan adalah 20 juta. 20. Nah, yang kedua kita kalikan lagi dengan 85. Yang tadi, diskon yang kedua. 85 dikali 20 sama dengan 170. Atau kalau di harga itu akan jadi 1.700.000 rupiah. Nah, jadi berikutlah soal yang sudah kita bahas tentang aritmatika sosial dari materi diskon. Jadi teman-teman semua pasti pada suka dapat diskon kan? Kalau pada belanja di Shopee atau di mall, itu pasti ada yang pasti teman-teman semua pada ngincar diskonnya, ya kan? Kenapa? Karena diskon bakal menguntungkan kita dari segi apapun. 1, lebih murah. 2, kita nggak perlu ngeluarin uang lebih untuk membeli satu barang, dan uang bisa kita pakai buat yang lain, misalnya buat bimbel gitu, untuk UTBK. Oke,
Jadi, itu 5 soal yang telah kita bahas dari materi aritmatika sosial. Selanjutnya aku punya satu soal terakhir yang bakal buat kalian latihan soal di rumah. Yaitu soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah mobil dijual dengan harga 200 juta rupiah. Dealer memberikan diskon pertama sebesar 25%, lalu tambahan diskon sebesar 12%. Berapakah harga akhir yang harus dibayar setelah kedua diskon diterapkan? Nah, teman-teman semua bisa kerjakan soal ini dan jawab di kolom chat, kolom komentar. Dan nanti di pertemuan berikutnya akan aku bahas soal ini bersamaan dengan materi yang baru. Oke? Jadi, terima kasih banyak teman-teman semua yang udah hadir menonton video belajar akademi dari materi aritmatika sosial. Nantikan video selanjutnya di Belajar Akademi. Oke. Kami juga mempunyai Instagram, yaitu belajar.akademi. Teman-teman bisa melihat di Instagram kami untuk mengetahui lebih banyak tentang Belajar Akademi. Saat ini, Belajar Akademi juga sedang mengadakan sebuah tryout SNBT yang sangat baik, yang sangat bagus. Kenapa? Karena tryout ini itu cukup mudah syaratnya, teman-teman. Hanya follow, like, comment, share, dan sudah. Dan kalau kalian nggak mau semua itu, kalian bisa bayar seikhlasnya, bebas teman-teman. Mau 1.000, mau 2.000, bebas. Yang penting teman-teman semua bisa dapetin soal tryout ini dengan mudah dan soalnya berkelas. Fasilitas juga banyak, ada akses soal tryout dengan sistem IRT atau Item Response Theorem atau berdasarkan nilai yang lain. Kemudian ada pemeringkatan secara nasional dan rekomendasi jurusan kampus, serta analisis peluang kampus pilihan. Dan yang paling penting adalah pembahasan soal tryout dan keterangan benar dan salah. Jadi, daftarkan dirimu sekarang juga di s.id/snbtw_ba25. Aku tunggu kehadiran teman-teman di tryout SNBT 2025 Belajar Akademi di tanggal 5 sampai 9 April 2025. Semoga tryout ini bisa menjadi ladang kalian buat belajar sebelum menghadapi soal UTBK dan agar kalian bisa mudah mengerjakan UTBK di waktu lain berikutnya gitu, saat sudah tes. Amin. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah menonton sampai habis video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar membantu channel kami bisa berkembang dan memberikan berbagai materi lain yang penting buat teman-teman semua yang berkaitan dengan pendidikan. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya akhirin. Selamat sore, selamat tinggal, dan sampai jumpa. Dadah.